Jangan nanti mau sekaratul maut. Aku mau minta yang terakhir apa? Kopi Karu. Oke kawan-kawan, balik lagi bareng aku Dika dari channel YouTube-nya Biji Hitam. Di video kali ini kita akan mengunjungi sebuah tempat yang menurutku ini wajib kalian kunjungi kalau datang ke Tanah Karo. Tempat ini adalah rumah produksi kopi Pak RM. Apa yang bakalan kita ulik dari tempat ini? Saksikan terus video ini. Kali ini kita sudah bersama Pak RM. Apa yang akan kita bahas dari Pak RM atau apa yang akan informasi yang akan kita gali dari Pak RM? Oke, yang pertama kita mau kenalan dulu sama Pak RM. Mungkin teman-teman subscribernya Biji Hitam belum kenal nih siapa Pak RM. Boleh Pak dikenalkan dulu Pak? Oke, hai. Salam kopi, kopi Karu, kopi Indonesia. Ya. Terima kasih nih kepada Bang Andika dari Biji Hitam. Saya sesuai dengan namanya Pak RM. Ya. Itu mereknya ya Pak? Itu mereknya. Merek kopinya juga ya? Merek kopinya. Jadi RM itu inisial nama saya, Ramlan Meliala. Kenapa namanya RM? Kebetulan saya guru. Jadi di sekolah saya dipanggil Pak RM. Biar mudah sama anak-anak, orang tua siswa berinteraksi untuk melakukan edukasi kopi. Itu latar belakangnya. Ini rumah produksi ya Pak? Iya, ini rumah produksi. Kalau kafenya ada di kantor pos ya? Kantor pos. Kalau rumah produksi ini sejak kapan Pak? Atau kafe dulu baru rumah produksi gitu? Oh, artinya gini, ini dimulai dari nanam kopi lah ya? Iyalah, kalau nggak gini aja Pak, kita jelasinnya. Mulai kapan Bapak bermain dengan kopi? Nah, itulah dia bahasnya yang lebih tepat ya kan? Iya. Gini, saya kan suka kopi. Awalnya suka kopi. Suka kopi. Mau minum kan nggak ada kopi enak kan? Payah kan? Udah kena kopi enak. Jadi terakhir kita tanya ke sini di mana adalah kopi. Ada dulu di Milala tapi tutup karena pelanggannya nggak ada. Orang belum tahu. Oh, berarti Bapak pertama minum kopi yang menurut Bapak enak di situ ya? Kalau di Kabanjai di apa? Stasiun KT. Stasiun KT. Bangkalpin Milala. Oh, disitulah pertama kena kopi. Iya, Oke Pak. Terusnya? Kalau di Kabanjai sebelumnya di Medan juga pernah, cuman karena situ aja kita seneng ya kan. Iya. Tutup. Jadi kita tanya sama orang sini kenapa nggak ada kopi? Kopi sini bukan diolah kan gitu katanya kan. Iya. Bukan diolah, akhirnya kita tanam tahun 2012. Oh, jadi mulai menanam tahun 2012. Ya kan. 2014 kan udah mulai berbuah. Iya. Mulai berbuah, nekat lah. Betul nggak beracun nih? Betul nggak berbahaya? Gongseng. Sendiri manual? Iya, pakai kuali. Iya, pakai kuali. Pakai kuali kan. Rupanya enak Bang Andi. Minum sendiri tuh ya Pak? Minum sendiri sama ngajak kawan-kawan. Iya. Dan itu kopi yang Bapak tanam sendiri juga? Iya. Oke, terus Pak? Terus enak kan? Kan aku ajak kawan-kawan kemari ngopi terus. Enak. Terakhir nggak puas hasil baru kita kirim ke Aceh, Bener Meriah, roasting. Oh, untuk di roasting di Bener Meriah awalnya? Itu kopi yang Bapak tanam? Iya, ke Bener Meriah. Oke. Terus kita kasih gratis kawan-kawan ngopi kemari. Oh, di rumah. Iya kan. Itu kalau boleh tahu ladangnya di mana Pak? Di sini. Di Lambar. Bunuraya. Yang kedua baru Lambar. Oh, berarti pertama menanam kopi di Bunuraya. Bunuraya. Itulah yang Bapak roastingkan ke Bener Meriah. Bener Meriah. Bawa lagi ke sini untuk diminum. Diminum. Oh, itu 2012. 2014. Ya kan. Terus kawan-kawan ngopi kemari semua biar jangankan beli orang itu, ada kawan ngopi aja seneng. Oh iya. Iya kan. Akhirnya karena enak, pinjam uang lah beli mesin roasting. Pembelian pertama Bapak mesin roasting? Iya, mesin roasting, mesin haler yang di luar tadi. Iya. Ya kan. Waktu itu 1 kilo William 1 kilo? William Edison 1 kilo ya? Beli ya kan. Pinjam di koperasi. Akhirnya tahun 2015 udah mulai roasting. Sini mulai rame. Kawan-kawan bilang gini, Pak, kalau seandainya kami gratis terus nggak enak lah. Iya kan? Iya. Dalam hati gue, iya alhamdulillah kan gitu kan. Oh, jadi Bapak beli mesin roasting pertama belum ada niatan untuk buat kafe enggak? Buat kafe atau memproduksi kopi? Bikin apa? Bubuk aja. Oh, rencana mau bikin bubuk. Memang udah dibikin bubuknya kan.
jual-jual bubuk aja, dan nggak terpikir bikin kafe. Oh, awalnya untuk jual bubuk aja. Iya. Oke, Pak. Terus? Kawan-kawan kan ngopi, kami nggak enak lah kalau gratis. Terakhirnya gini aja, kami seolah-olah bikin kesepakatan kan, bikin meja di luar. Iya. Bikinlah meja di luar, bikin meja di luar. Akhirnya kalau di luar kalian bayar, kalau dalam nggak, ya nggak apa-apa ada kan. Kan segan orang tuh. Terakhir tuh di luar semua, Pak. Di luar lah yang seperti Bang Andika lihat dulu kan. Iya. Di luar setelah si kawan-kawan ngopi, makin rame. Itu 2016 awal. 2016 awal. Iyalah 2016 awal kita udah bikin di depan teras. Berarti itu apa aja lah ya Pak? Kayak situasi harus berkata, ada kursi di depan supaya teman-teman bisa nongkrong gitu. Iya, bisa nongkrong. Akhirnya kan nggak muat, baru kita ngontrak di kantor pos. Oh, karena konsumen mulai banyak, udah nggak memungkinkan lagi ya Pak? Iya. Di sini rumah produksi di depan ada paling 2 meja, kemarin 3 meja ya Pak? 3 meja. Oh, jadi karena banyak yang berminat dengan kopi Pak RM, itu udah brand Pak? Udah nge-brand? Udah mulai nge-brand ya di 2016. Pindahlah cari tempat ke kantor pos. Kantor pos terus ya makin rame ya, orang makin kenal. Terus rumah produksi pun kita perbaiki gitu. Ya, pelan-pelan ya Pak. Pelan-pelan. Mesin roasting masih yang pertama beli kemarin Pak? Ini udah ganti ya? Ini kita ganti, kan kita ada apa? Tahun berapa kita yang festival kopi pertama itu? Waduh, 2017. 2017 ya? Iya. Di situ ganti mesin roasting ya? Gara-garanya orang itu ngerosting kemarin semua, sakit aku habis itu. Wah, nggak betul ini ya kan? Nggak tidur. Nggak jadi, Om name 2 minggu. Terakhir baru beli mesin roasting gitu. Ini apa Pak mesinnya? Ini buatan lokal Jawa Timur. Merek? Nggak ada mereknya. Oh, dari Jawa Timur. Jawa Timur. 5 kilo. 5 kilo. Ini rantai kopi nih panjang nih Pak. Ada petani, ada roastery, ada kafe, ada barista, segala macam. Kalau boleh dikatanya, Pak RM ini fokusnya di mana nih? Apakah memang, Pak RM kami fokus bertani lah, atau kami fokus roastery, roasting, atau kami fokus kafe-kafean gitu? Nah, ini pertanyaan bagus ya. Karena kalau semua diborong nggak mungkin. Nanti kita nggak profesional, ya. Harus ada titiknya ya. Iya, harus ada titik ya, karena setahu Dika Bapak punya ladang kopi. Punya. Bapak proses pasca panen juga ada kan? Iya, Bapak roasting juga, Bapak kafe juga. Jadi kan wajar Dika nanya sebetulnya nih fokus Pak RM di mana nih ya? Atau memang aku cuman fokus jual kemasan. Ini gitu kan? Ini pertanyaan bagus ya. Mungkin biar pemirsa pun nggak bingung. Kita sebenarnya fokusnya di roasting ya, produksi ini. Memproduksi roast bean, bubuk, fokusnya di situ. Oh, jadi di situ fokusnya. Iya, kalau umpamanya ada pun kafe yang seperti kantor pos, itu sebenarnya semacam tempat untuk menikmati kopi Bapak. Untuk menikmati, untuk ngetes berbayar. Oh, iya bahasanya ya. Ngetes berbayar. Saya mau ngetes kopi Pak RM, ya ke sana. Sekalian minum dia kan, gitu. Jadi Pak RM ini fokusnya di roastery, jadi biar teman-teman nggak salah informasi. Kok serakah kali Pak RM ini, semua mau digarap, petani mau digarap, pasca panen mau digarap gitu. Jadi ini udah dijawab sendiri sama beliau bahwasanya Pak RM fokus untuk produk kemasan. Gitu. Jadi kalau ada mau ngerasain kopinya, silahkan datang ke kantor pos, ada kafenya. Kalau mau melihat ladangnya, bisa lihat ladangnya gitu ya Pak? Di Bunur Raya bisa. Bunur Raya. Jadi itu ya jawabannya ya. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya nih Pak. Kita kan sama-sama produksi kopi karo nih. Iya. Dika juga di Biji Hitam jualannya kopi karo. Kalau boleh Dika tahu jawaban Bapak, gimana nih prospek kopi karo di mata seorang Pak RM? Prospek kopi karo kedepannya cukup bagus dan masih terbuka peluang yang cukup besar, ya. Jadi kawan-kawan yang mau bergiat di kopi di Karo silahkan, karena kota kita, daerah kita dikenal sebagai penghasil kopi terbaik. Kalau kita semakin banyak beraktivitas dalam bidang kopi. Kalau tukang kopinya hanya Pak RM, hanya Biji Hitam, orang nanti malas ke Tanah Karo. Nanti yuk ke Biji Hitam, ya kalau buka. Ayo ke Pak RM, ya kalau buka, karena 2 cuma pilihan. Tapi kalau kita rame, kalau Pak RM nggak ada, kita ke Biji Hitam. Kalau Biji Hitam nggak ada, kita Pak RM. Kalau sini nggak ada, kita ke tempat yang lain, karena udah banyak kafe. Jadi
dikenal kita sebagai. Jadi kalau boleh disimpulkan gini nih Pak, Kopi Karo ini potensinya bagus. Bagusan. Kalau rasa itu relatif lah Dika bilangnya. Kalau kita berani memasarkan sebuah produk, berarti kita menganggap produk itu layak untuk dipasarkan, kan gitu kan Iya. Pak? Jadi poinnya ya ayolah teman-teman ataupun warga Tanah Karo, anak muda Tanah Karo, ya kita produksi kopi Karo, baik itu mau kafe, baik itu roastery segala macam, ayo kita bangkitkan kopi Karo, kan gitu Iya, ya Pak. Dan kopi Karo ini memang layak ya Pak, kalau menurut Bapak ya? Layak kali lah. Karena mungkin Bang Dika pun tahu ya, kawan-kawan yang ikut kontes specialty semua nilainya spesial. Tetap bisa diadu lah gitu kalau diajak kompetisi segala macam ya Pak. Hasilnya bagus semua. Nilai cuppingnya segala macam ya. Iya, di atas 80 semua. Pak, selanjutnya yang mau Dika tanyain, ini udah berjalan berapa tahun Pak? Udah hampir seumuran sih kita ya Pak, 2016 ya mulainya ya, udah berjalan 5 tahun. Produk kopi yang udah Bapak buat ada berapa macam nih Pak? Dan Dika nengok juga sih di Facebook, di Instagram, udah kemana-mana aja ya kan kopinya kan. Paling jauh nih langkah kopi Bapak udah sampai mana nih? Dan produknya apa aja? Kalau paling jauh ya jauh kemana-mana, namanya online kan. Iya kan itu kan supaya begini Pak, Dika kemarin ada kopi biji hitam sampai Korea. Dan itu maksudnya suatu apresiasi juga kan Pak sama kita kan. Bahwasanya udah sampai sana gitu. Iya benar-benar ada kepuasan. Iya ada kepuasan. Kalau Bapak nih udah jalan-jalan kemana nih kopinya? Ke Amerika. Amerika udah sampai. Sampai Jepang. Terus ke Qatar. Kalau Malaysia ya dekat lah ya kan Pak. Jadi udah keliling dunia nih kopi PRM, orangnya aja yang belum ya kan Pak. Ke Ceko terakhir. Iya. Orang Cekonya sampai ke ladang 2 kali. Orang Cekonya langsung ke ladang. Iya, jadi datang dia kan sekali kan. Enggak, kasih tahu kawannya, datang lagi ke ladang lagi. Gitu. Sekalian bawa kopi ke sana. Iya. Terus ada berapa nih Pak kopi yang Bapak produksi? Ini baru ya Pak, produksi baru ya? Baru. Lockdown. Kopi lockdown. Drip bag lockdown. Oh, ini kayak mana nih Pak sistemnya? Ini tinggal seduh ya? Tinggal seduh nih. Ini umpamanya kalau kita pergi-pergi ada ya kita dalam posisi lockdown. Oh, ini drip bag. Jadi robek taruh siram. Air panas. Praktis. Ya. Ini apa lagi Pak? Inilah produk kita yang pertama. Ini kopi Pak RM Arabica Garo. Bubuk biji? Bubuk sama biji. Bubuk sama biji. Tergantung permintaan. Ya. Kalau dia mau biji kita kasih biji. Kalau dia mau bubuk. Ini produk pertama. Iya, ini produk pertama. Dulu dia kan hanya gambar cap tangan ya. Besar ya kan. Udah ada gambar udah lebih cantik desainnya ya kan. Ini diusulkan sama siapa? Orang di Perindak kemarin dibuatkannya. Ini hasil foto dia. Iya. Ya kan? Kemudian terus ini apa nih Pak? Oh, bukan, sorry. Mana tadi ya? Warna hitam tadi. Ini nih, kakak arbus. Oke. Beda, ini beda Pak? Beda. Oh, boleh dijelasin Pak? Boleh. Ini kakak arbus, yaitu kakak ini sebenarnya Kalak Karo ya kan? Oh, kakak Kalak Karo. Ya. Arbus Arabica Robusta. Oh, jadi blend. Ya. Ini blending Arabica sama Robusta. Ini untuk peminum yang suka minum pakai kopi susulan. Iya. Kan? Ini keseimbangan ya. Lalu ini Robusta. Ini produksi Robusta dari Tanah Karo. Robusta dari Tanah Karo nih. Iya. Tadi saya baru telepon sama petaninya. Hari ini kita panen cherry katanya kan. Jadi untuk informasi buat teman-teman, di Tanah Karo itu mayoritas hampir 95% adalah produksi Arabica. Jadi ini Pak RM dengan jerih payahnya dia menemukan Robusta dan diproduksi nih. Boleh dijelasin dulu Pak Robustanya? Robustanya ini dari Tanah Karo dataran rendah ya. Oh, dari Tanah Karo yang berdataran rendah? Rendah. Jadi kalau ladang kita sendiri di Tiga Binanga sekarang kita tanam 1 hektar. Robusta Pak? Robusta. Ini yang Bapak produksi dari? Ini dari daerah Tiga Binanga juga. Ini punya petani kalau ini. Kalau punya kita masih belajar berbuah. Langsung ladang kita. Ya. Jadi ini terakhir produk yang Bapak keluari, Robusta ya? Iya, Robusta dari Tanah Karo. Mudah-mudahan banyak yang suka ya Robusta Karo ya. Jadi teman-teman yang mau cari Robusta dari Tanah Karo bisa langsung hubungin di Pak RM. Karena setahu Dika, cuma dia nih yang produksi Robusta dari Tanah Karo. Karena di Biji Hitam juga nggak ada Robusta. Bagaimana petani Karo di mata Pak RM? Dalam artian gini Pak, nih petani kita udah mulai maju, nih petani kita belum teredukasi nih atau segala macam lah menurut Bapak dari sudut pandang Pak RM.
Kalau menurut pandangan saya, sebenarnya petani kita sudah banyak yang bagus mengelola hasil panennya. Petik merah pastinya. Petik merah belum. Oh, petik merah belum. Cuman perlakuan pencucian peluasnya udah pas, ya. Pasca panen. Pasca panennya. Ya. Cuman dia nggak tahu itu namanya apa gitu aja. Oh, kan? iya. Oke. Nah, di setiap daerah punya nama-nama. Tapi saya perhatikan sudah pas dan hasilnya bagus. Terbukti ya waktu kita ikut kontes, perlakuannya seperti itu kita lakukan, ya. Hasilnya bagus nilainya. Iya. Ya kan berarti sudah mendekati bagus, sudah bagus ya. Hanya masalahnya petani belum petik ceri merah belum terbiasa. Edukasi untuk petik merah aja belum ya, Pak? Belum. Belum ya. Sebagian udah kita edukasi sama-sama ya sebagai pelaku kopi. Terutama petani yang kita ambil kopinya mereka sudah melakukan petik merah. Kalau yang lain belum karena mereka belum merasakan nilai tambahnya kan. Iya. Terutama kalau Dika, Pak, yang paling miris sebenarnya petani kopi Karo ini, ya Dika nggak tahu persentasenya berapa ya, tapi hampir banyak petani kopi Karo belum minum kopinya sendiri. Banyak. Dan itu memang fakta, Pak. Iya, betul. Fakta. Jadi dia nanam kopi udah bertahun-tahun dan bahkan dia minum kopinya sendiri aja nggak tahu kan gimana memprosesnya jadi sebuah segelas kopi kan, iya, gitu benar. kan, Pak. Itulah, bayangkan bertahun-tahun di Karo ada kopi tapi warganya nggak pernah minum kopinya. Tentu Miris ya. miris, ada mata rantai yang hilang berarti. Ada sejarah yang hilang. Jadi harapannya semoga dari Pak RM, dari Biji Hitam bisa pelan-pelan lah ya Pak, bukan menyadarkan sih bahasanya ya, maksudnya mensosialisasikan. Iya, mensosialisasikan bahwasanya kopi ini sebuah peluang mencari uang juga kan, Iya, peluang mencari rezeki kan, menambah nilai ya. menambah nilai dengan kopi yang ada di ladangnya yang selama ini nggak terlalu terurus. Kalau dia mau belajar lebih, kalau dia mau cari informasi, itu bisa jadi mata pencarian dia kan, gitu Iya. Pak. Ini pesan kita nih untuk petani kan. Boleh Pak, sampaikan aja langsung Pak. Kan orang nanya sama saya, tentu sama Bang Andika juga nanya, Pak RM, berapa Bapak beli kopi katanya. Tentu kami beli mahal dibandingkan dia jual ke Tengkulak atau tempat lain. Ya. Namun masalahnya kami belum bisa menampung banyak. Ya. Kuota kita belum banyak ya Pak. Kuota kita belum banyak. Jadi doakan ada biji hitam tuh, biji hitam 1, biji hitam 2, biji hitam 3, ya kan? Doakan ada PRM 1, PRM 2, PRM 3 dan seterusnya. Tentu kita akan lebih banyak beli kopi. Ya, dalam arti PRM 1, 2, 3 nya nggak mesti saya, biji hitam 1, 2 nggak mesti biji hitam. Artinya kawan-kawan yang lain yang baru bisa sinergi, bisa sendiri. Jadi petani ini produksi, dia tahu nih buangannya kemana, gitu kan Pak? Bener. Kita buat pasar sendiri. Kan itu intinya ya. Biji hitam sudah buat pasar, saya sudah buat pasar, kita buat pasar, kita bisa membentuk harga yang lebih baik. Kalau boleh tahu, Pak RM sekilo berapa serapan green bean-nya? Sekilo, sebulan? Sebulan. Sekitar 200 kilo rata-rata ya Pak? Rata-rata. Jadi dengan 200 kilo itu ya anggaplah biji hitam bisa 100 kilo nyerap kopi lokal, Pak RM 200 kilo, anggap ada lagi orang seperti kami yang mau mengambil hasil lokal petani Karo, ya bayangkan pasti banyak petani yang terbantu gitu ya Pak secara logika. Banyak sejahtera. Ini kita masih beberapa petani kan, paling 4 orang petani. Dika sekarang 7 Pak? 7. Iya. Bapak ada berapa nih yang Bapak produksi? Kita berapa petani maksudnya? Iya, berapa petani? Yang sinergi sama kita? Iya, yang bekerja sama lah. Ya, sekitar gitu juga. Iya, 7 ke 10 petani lah paling. Itu kan kadang nanti ada yang produksinya lagi rendah, ada yang lagi bagus gitu ya Pak? Dia ganti-gantian. Minggu ini umpamanya Bang Sembiring. Ya. Minggu ini Ibu Ginting. Minggu ini Pak Ginting lagi. Muter dia gitu. Apa yang mau Bapak sampaikan kepada pelaku kopi? Pelaku kopi itu dalam artian bisa petani, bisa roastery, bisa perkafe-kafean. Jadi itu tadi udah menjawab mungkin ya Pak, yang kita sebutkan sebelumnya ya. Maksudnya ya, ayolah kita sama-sama sinergi, sosialisasi dengan petani. Kita kan, rantai kita ini kan panjang nih Pak. Panjang. Rantai kopi kita sampai jadi produk dan sampai jadi segelas kopi itu kan panjang kan. Banyak. Berapa lapangan kerja ya? Itu tadi yang mau diketangkap Pak. Petani. Ada sih orang bilang petani naik kelas, ya kan? Kalau menurut saya Bang Dika, petani naik kelas itu bagaimana dia dari 1 hektar umpamanya 1 ton,
jadi 2 ton, itu baru naik kelas. Oh iya. Kan? Bukan Jadi, petani naik kelas jadi roastery kan gitu kan, Pak? bukan, dia kalau dari petani jadi roastery, dia menggarap lahan roastery. Iya. Jadi nggak profesional. Jadi macam mana dia petani yang 1 hektar jadi 1 hektar hasil 1 ton jadi 2 ton, baru naik kelas. Roastery gitu juga. Dari mesin 1 kilo Menjadi 3 kilo, 20 kilo, Ya. dan kualitasnya makin bagus, ya kan. KP gitu juga, ya kan. Jadi benar-benar naik kelas. jadi intinya gini, kita berkembang di tempat kita sendiri gitu, maksudnya macam biji hitam. Kalau mau ngembangin ya udah biji hitam diperbesar, nggak usah garap ke petani, nggak usah, kita di punya bidang masing-masing lah yang harus kita seriusin ya Pak. Memang biji hitam punya ladang, tapi ladang eksklusifnya 1 aja gitu kan. Gak ada ladang kami Pak. Enggak umpamanya. Iya. Sama seperti saya. Iya. Pak RM punya ladang, ya kan. Tapi khusus lah ya kan. Ladangnya di Bunuh Raya, di 3 Binanga, di Lambar. Tapi itu nggak luas, ya, setengah hektar, 1 hektar. Tapi ladang lain kan kita dari petani banyak. Tempat kita itu semacam tempat pembelajaran, tempat ejek-ejeknya wisata ya. Ejek-ejek wisata ya. Jadi Pak, ini dengan udah adanya rumah produksi, kafe udah ada, ladang ada, sistem udah berjalan, pasar udah mulai terbentuk. Apa nih planning Pak RM ke depannya? Planning saya ke depannya bagaimana agar di Karo, ya, khususnya Pak RM semakin banyak memproduksi barang seperti ini, kemasan lokal menjadi oleh-oleh khas Karo. Jadi orang itu kalau umpamanya ke Karo itu kan, kalau dulu kan sampai ke tujuan ada bawa jeruk nggak? Oh iya. Jadi kita jadi ikon gitu ya Pak bahasanya. Ada bawa kopi Karo, ya kan? Ada ini kopi Karo biji hitam. Berarti ada nih kopi Karo dari sini. Nggak gitu. ubahnya sama sebetulnya Pak. Dika juga pengennya seperti itu gitu. Jadi orang datang ke Brastagi lah, karena kami kan di Brastagi. Kalau belum bawa oleh-oleh ataupun belum nyobain kopi Karo belum sah. Iya. Jadi jatuhnya kita itu lebih mau menjadi sebuah ikon kota gitu ya kan Pak. Iya. Inilah tadi Bang Andika. Semakin banyaknya kita pelaku kopi, kita akan jadi ikon. Iyalah. Ikon kopi. Dan pelaku kopi itu produksi kopi lokal semua ya. Iya. Jadi akan jadi ikon. Jadi orang akan selalu bilang, setiap orang pulang dari Kabanjai Karo, ada bawa kopi nggak? Iya. Kan laris kopi kita semua. Buah dan sayurnya udah ke samping ya kan, udah kopi dicari orangnya Pak. Tetap maju. Iya. Artinya selama ini kan diabaikan ya. Iya loh Pak. Jadi kalau boleh tahu lah Pak, Dika kan udah hampir 5 tahun produksi kopi Karo nih. Bapak juga. Terutama kita kan bisa Dika bilang memang hanya memproduksi kopi lokal. Iya. Bapak juga ya? Iya, Bapak nggak ada produksi Gayo atau Toraja atau enggak hanya produksi kopi lokal? Karuan. Sejauh ini tantangan dan kendala Bapak di mana nih? Kalau Dika ya Pak, Dika pribadi tantangannya satu, banyak petani yang bahasanya apa ya? Dia salah putaran, jadi dampaknya bisa ke kita. Dalam artian produksinya udah nggak stabil nih, kadang enak, kadang bagus, kadang nggak enak, segala macam. Itu satu kendala sama Dika Pak. Jadi macam contoh ada satu kopi yang Dika jual gitu kan, dengan pasca panen atau penanganan yang beda-beda dia jadinya Pak. Gitu. Jadi rasa kopi kita nggak berubah-ubah, nggak stabil. Itu satu kendala. Kedua, bahan yang mulai sulit didapatkan. Dalam artian gini, Dika kan produksi ada dari Namanteran, Aja Numba segala macam gitu kan Pak. Kadang satu kendala payah nih udah dapat barangnya, nggak tahu kenapa, dan si petani pun memang lagi payah Bang gitu. Itu kendala juga Pak. Sampai pada satu titik Dika, aduh kemana lagi? Kan sempat juga nelpon Bapak. Gak ada bahan baku Pak. Apalagi Gunung Sinabung kan kemarin kan. Kalau Bapak apa nih kendalanya? Kendalanya nggak jauh beda. Perlu diadakan edukasi bagaimana petik ceri merah. Itu dulu ya Pak. Apa manfaatnya, apa keuntungannya? Karena kalau dia petik ceri merah sang petani beruntung, kopinya akan berbunga dan berbuah lagi dalam waktu cepat. Bagi kita tukang kopi, kualitasnya bagus. Bagi konsumen Bang Dika, dia puas karena enak. Iya, petik merah udah jaminan enak ya kan? Enak. Tadi satu petik ceri merah ya. Yang kedua diadakan penyuluhan bimbingan petani bagaimana proses pasca panen yang benar dan
sama gitu. Jadi pada saat punya standarisasi iya, yang sama setiap petani gitu. umpamanya proses peluos, kita selama ini sama petani A kita ambil ya. Saat dia ada kendala, kita bisa ngambil petani B karena udah sama prosesnya semua. Betul Pak, betul. Jadi kalau semua petani punya pemahaman yang sama, disuluh sama penyuluh lapangan, ya. Memang kita suluh juga, cuman kan kemampuan kita terbatas ya. Jika aja kalau boleh jujur Pak, ada 7 petani, mungkin mereka mengerjakan semi-wash, bisa beda-beda caranya. Bisa beda-beda ya. Bapak pun mungkin gitu juga kan? Iya. Nah, terus Pak? Jadi petik ceri merah, proses kas panen yang bagus, ya. Termasuk situ bagaimana menyimpan green bean, menyimpan kopi, ya. Jadi kalau itu sudah berlaku baik, kita tidak akan kekurangan bahan. Dan pada saat teman Bang Andika atau teman saya di luar minta green bean, kita berani ngasih. Betul Pak, betul, kan? Betul. Dan itu sering kejadian memang. Ya, kita berani ngasih. Tapi kalau seandainya nggak bagus, kita nggak berani ngasih. Iya, nanti kayak gini rupanya kopi Pak RM, kayak gini kopi biji hitam kan? Betul Pak, itu jadi kendala juga ya. Gitu. Jadi sejauh ini berjalan Pak, kalau boleh cerita Bapak lebih dekat lah sama, karena Bapak seorang guru juga dan tempat nongkrongnya orang-orang dinas juga di tempat Bapak Storika kan. Peran pemerintah sejauh ini untuk lebih tepatnya kopi di Tanah Karo ini gimana menurut Bapak? Atau apa harapan maunya pemerintah bisa lebih peduli sama petani gini-gini? Oke. Ini saya nggak membela pemerintah ya. Dan saya nggak membela petani, tapi saya ceritakan apa yang saya lihat. Kopi di Karo itu kan merupakan hal yang baru, walaupun berpuluh-puluh tahun udah ada. Ya, kopinya udah lama ada. Udah lama ada. Kita bergerak dulu, bekerja dulu, kita tunjukkan. Nanti kita dilirik sama pemerintah, baru dia membantu. Ya. Tapi kalau kita belum memulai usaha, kita langsung minta bantuan, siapapun nggak mau bantu. Ya, dia belum lihat ya Pak? Dia belum lihat. Dan Bapak udah merasakan sendiri. Merasakan. Ya. Jadi waktu kita belum bikin kopi Bang Andika ya, kan pemerintah nggak melirik. Ya. Tapi waktu kita gitu bikin, kan terdengar sama mereka. Di sana ada aktivitas kopi. Ada produksi kopi. Datanglah orang dinas pertanian. Dilihat, yang bahkan di antara mereka ada yang baru pertama itu lihat mesin roasting pun ya kan. Gitulah bahasa kasarnya kan. Dia dinas pertanian ya kan. Ada yang baru pertama itu lihat green bean. Ini apa kata kacang hijau. Jadi hal yang baru kan. Iya, betul. Udah. Jadi setelah itu ini dari mana alat-alat? Saya kasih tahu. Iya saya sendiri Pak. Baru dia terpanggil. Bapak perlu apa? Dia bilang ya. Setelah itu sama Bang Andika kita kan dipanggil orang lagi. Ayo kalian ikut kontes apa? Kompetisi. Ikut 40 kopi terbaik sama Bang Andika kami kemarin kan. Udah. Tapi coba kalau kita nggak berbuat kan nggak dipanggil. Betul, Pak. Ya. Ikut trade expo. Ya, di Mandiri kemarin acara Mandiri. Oh, jadi Pak RM ini udah banyak juga ikut apa bahasanya ya? Event lah bahasanya ya Pak. Banyak event di Jakarta di mana-mana ya Pak untuk memperkenalkan kopi Karo lebih tepatnya ya Pak. Dan respon orang positif. Hampir semua positif respon orang. Dan positif. Dika gini kemarin Pak, ada ya kopi Karo gitu. Bahkan ada juga orang yang nggak tahu ada kopi Karo. Bapak ngerasain nggak? Hampir semua. Jadi gini pemirsa, ya kan. Setiap kami ada event, ya kan, dicicipinya. Kok enak kali kopi mana ini? Kopi Karo. Ada kopi Karo katanya. Bahkan dia pun nggak tahu mungkin Karo di mana ya kan Pak. Iya betul. Jadi memang dibutuhkan orang-orang seperti Pak RM inilah untuk memang membangkitkan ya geliat kopi Karo lah ya Pak, membangkitkan produksi kopi Karo ya. Harus bersuara terus. Harus bersuara terus ya Pak. Biar makin dikenal orang. Jadi itu ya Pak pesannya sama ya bisa gue bilang anak muda lah seharusnya ya kan Pak. Orang-orang muda yang mau memang memulai untuk memperkenalkan kopi Karo. Enggak, ini khusus untuk orang Karo sedunia. Oh, ini? Enggak, maksudnya gini. Ini untuk produksi kopi Karo. Untuk kita orang Karo sedunia ya. Japa pekam ringan, japa pekam tading, enda kopi Karo.
tabah kal ya inem gelar ras kita memajukan kopi karo, maju petani karo, makmur Maju. kutata. Kutata, betul Pak. Ya. Kalau cara mendapat gini Pak, supaya ada orang karo di Nusa Tenggara Timur atau ada orang karo kita buat di Ambon, gimana dia cara mendapatkan produk Bapak ini? Boleh dijelasin Pak? Enggak, kalau mau barang kopi karo, ya khususnya kopi RM, Pak RM, bisa di garis ini apa ini? Nah di bawah ini nanti ada Instagramnya. Instagramnya, sama di Facebook, ya. Nomor WA-nya ada nomor WA-nya. Jadi bisa dihubungin Pak RM dari WA, Instagram, dari Facebook. Nanti aku buat nih alamatnya di bawah ini. Nanti dibuat sama Bang Andika. Marketplace sudah ada Pak? Ada. Di Shopee. Jadi Pak RM udah daftar di Shopee. Jadi teman-teman tinggal ketik kopi Pak RM. Shopee nama tokonya Ramlan 366. Beda dia nama tokonya. Salah daftar. Ramlan 366 kalau mau dapatin kopi Pak RM. Dia bukan kopi Pak RM, Ramlan 366. Ramlan 366 ya. Jadi Pak, pertanyaan terakhir nih Pak. Gimana menurut Bapak antusias kalau Dika gini ya, sorry Dika persempit pertanyaannya nih. Antusias orang terhadap kopi karo dalam artian gini Pak. Dia excited enggak atau dia tertarik enggak atau memang kita yang harus banyak cerita, oh ini kopi karo enak gini gitu supaya dia tertarik atau memang orang datang ke sini, oh di sini rupanya produksi kopi karo gitu. Maksudnya antusias orang gimana nih Pak terhadap kopi karo? Bukan Pak RM ya, maksudnya lebih luas nih. Antusias orang terhadap kopi karo cukup tinggi bagi orang yang sudah mencicipi. Oh gitu dia ya. Iya kan, dia minta lagi gitu. Jadi rata-rata pelanggan kita kalau sekali minum dia lengket ya, minta lagi kan. Tapi bagi orang yang belum kenal dia merasa ini kopi apa. Apalagi kopi-kopi daerah lain sudah lebih dahulu nge-brand gitu. Jadi coba aja kopi karo biar tahu rasanya. Coba dulu biar tahu kalian. Jangan, ya kan Pak. Jangan sampai meninggal nggak pernah minum kopi karo. Iya, masa udah mati kalian nggak minum kopi karo, ya kan Pak? Iya. Sayang ya, rugi ya kan. Jangan nanti mau sekaratul maut, aku mau minta yang terakhir apa? Kopi karo. Jadi Pak ini produk-produk Bapak ini, kalau Dika kan jualnya per estate nih Pak. Estate itu Dika kan satu desa, Dika brand. Iya. Satu petani Dika brand. Iya. Kalau Bapak mainnya gimana nih? Atau ini kan Arabica Bapak bilang? Iya. Ini satu ladang kah? Satu petani kah? Atau memang udah mix varietas? Atau gimana nih Pak? Oke. Buat informasi juga. Ini pertanyaan bagus ini. Ya, dulu sebelum kita dapat pembinaan dari Deprinda kita seperti ini juga, ada keterangannya sama tipe roastingannya. Jadi sekarang kalau yang ini tipe roastingannya MTD, medium to dark ya. Tapi kalau dari setiap kemasan itu satu tempat, satu desa. Oh ya. Berarti ini satu desa? Satu desa. Jadi tapi berganti ya, umpamanya hari ini umpamanya stok kita Naman. Oh, hari ini stok Naman Teran, itulah diproduksi. Ya, besok stok kita Bunuh Raya. Oh, berarti bukan di mix ya, Pak? Enggak. Oh, jadi itu ya buat informasi buat teman-teman. Jadi Pak RM sesuai stok ya, Pak, mainnya. Stok. Jadi seumpama stok desa. Stok desa. Jadi seumpama ya bulan ini stok Naman Teran yang banyak. Jadi itulah diproduksi. Tapi tetap dengan catatan kami hanya memproduksi kopi karo. Iya. Jangan sampai mati pun belum sempat minum kopi karo. Iya. Sangat merugilah dia ya Pak. Merugilah. Jangan sampai ada larangan nggak minum kopi baru kepingin kopi kan. Terus Pak, ini kalau boleh tahu blendnya apa nih Pak? Yang kakak? Ini kakak ini Arabikanya karo. Karo pastinya. Iya kan. Robustanya karo. Oke. Gitu. Itu suatu. Kalau aku bilang hebat sih ya, karena aku aja produksi house blendku itu nggak pakai robusta dari tanah karo karena belum dapat. Cuman Pak RM lah yang mendapatkan. Ini mau dicuri sekali ini robustanya ini. Jadi Pak, buat ini nih. Ini apa nih? Ini untuk Bang Andika nih. Robusta. Kamu mau coba kan? Jadi Pak, ini Pak, buat teman-teman yang berkunjung ke Tanah Karo, tepatnya ke Brastagi ataupun Kaban Jahe, gimana nih cara mendapatkan lokasi Bapak? Atau Bapak boleh promo, kami berada di jalan ini, kafenya di sana. Kalau mau
kopinya gimana caranya? Oke Pak, itu boleh disampaikan Pak. Oke. Kalau mau ke rumah produksi ya tempat ini itu Jalan Mariam Ginting, Gang Murai, nomor 9, Kelurahan Gung Negeri, Kelurahan Gung Negeri, Kecamatan Kabanjahe. Panjang ya namanya. Jadi ada juga yang di Google itu ketik rumah produksi kopi Pak RM, dia langsung diarahkan ke sini Pak. Langsung arahkan kemari. Rumah produksi kopi Pak RM, ya kan? Kafenya? Kalau kafenya tempat tes berbayar. Tes berbayar, bukan kafe ya. Jadi Pak RM bukan buka kafe, dia buka tempat tes berbayar. Jadi yang kita di kantor pos itu khusus kopi, makanan lain nggak ada. Khusus kopi, makanan ringannya paling ya ubi goreng, keripik ya. Itu di kantor pos Kabanjahe, Jalan Petran nomor 1. Ya. Kalau ladangnya sini, kalau mau kepingin lihat ladang 2,5 km dari sini di Desa Bunuraya, gitu. Jadi itu ya teman-teman informasi kalau mau ke rumah produksi, mau ke tempat ngetes berbayarnya Pak RM. Apalagi jangan lupa ngopi lah, karena ngopi enak. Ngopi enak, iya Pak. Memang kalau udah kena kopi udah nggak ada cerita. Ini tidur enak, ya kan. Terakhir aku dapat informasi katanya obat diabetes ya Bang Dika. Obat diabetes Pak, untuk nurunkan gula darah. Ada lagi asam urat. Asam urat. Nah, asam urat nih, siapa yang asam urat? Jadi kopi ini banyak manfaatnya. Nanti kalian bisa tanya lah Pak sama Pak RM apa aja manfaatnya. Browsing aja, browsing banyak. Browsing. Apalagi musim corona ya Pak. Kemarin Bapak buat video juga itu kan. Itu mau Dika tanya juga nih Pak. Jadi menurut Dika Bapak ini salah seorang pengusaha kopi yang lumayan narsis lah kalau bahasanya. Ya narsis kan Pak? Harus. Enggak, kita harus narsis. Namanya kita jualan ya kan. Bapak live di Facebook. Bapak nanti ada tamu datang kan, orang-orang penting. Bapak live kan sambil halo ini ada kedatangan. Itu gimana itu Pak? Maksudnya gimana dalam artian itu bagian dari promosi Bapak kah? Atau memang sekedar biar seneng-seneng aja atau gimana itu? Oh iya. Karena Bapak termasuk sering live ya? Sering. Kemarin yang datang itu kan apa? Dari Departemen Perdagangan, Pengawasan Barang Dalam Kemasan. Jadi mereka datang kemari, dia tahu produksi kita dalam kemasan. Jadi dicek timbangannya pas atau kurang. Jadi setelah diceknya diambil sampel sampai 30 ya, termasuk yang dari kantor pos KP kantor pos kemari, dicek timbangannya pas. Jadi kebanggaan Bang Andika untuk kita. Ya. Kita timbangan pas ya. Oh itu salah satu syarat dari salah mereka satu ya, syarat. Pak? Nah, berikutnya termasuk ngecek ini tampilan kemasan. Layak enggak untuk sebuah produksi dalam kemasan? Di Seperindak itu Pak? Di Seperindak dari regional wilayah Sumatera Utara. Jadi Pak RM itu punya strategi khusus juga dalam menawarkan kopinya dengan cara banyak live ya Pak, banyak kenalin ini kalau manfaat kopi, gitulah gaya promosi Bapak ya. Bang Andika ada yang kurang ini. Apa itu Pak? Kita kopi halal langsung kita urus dulu tahun 2016. Oh, apa sertifikasi halal ya? Halal ya. Sekarang proses perpanjangan. Jadi untuk kita yang muslim kita memberi kenyamanan dari perlakuan pasca panen sampai dikemas gitu. Jadi Pak, ini kopi lockdown ini keluarnya pas corona. Oh, jadi bingung nambah pendapatannya kan. Jadi itu makanya namanya lockdown ya Pak. Lockdown. Okay. Jadi mungkin itu aja hari ini pembicaraan kita dengan Pak RM. Semoga banyak informasi yang bisa kalian serap. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen channel YouTube-nya Biji Hitam. Apa nih kita slogan terakhir ini Pak? Biar asik nih, kopi karo. Kopi karo enak gitu. Kopi karo enak pun boleh. Kopi karo enak. Jadi wajib kalian minum kopi karo. Mungkin itu aja ya Pak. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Berjua-jua. Berjua-jua.